Gokil nih cuy, Katros Motorcycle baru hari pertama sudah sold out, dan sold out juga. Padahal baru hari pertama loh. Balik lagi di channel Ateng Katros, yoi. Hari ini gue sudah berada di JCC Senayan karena hari ini ada event gelaran yang oke banget yang menurut gue, yaitu Indonesia Motorcycle Show. Dan di sini banyak banget booth-booth motor yang kece-kece. Nih sekarang gue lagi ada di Parjo, ada Om Gusno di belakang. Dan di sini juga ada ST 150 yang dijual dan dijadi indoor press juga. Oke, seperti apa keseruan gue hari ini di IMOS? Langsung aja ya, kita mulai videonya. Ini cuy ya, di belakang gua ada dua unit ST150 Special Edition. Ini adalah sebuah unit door prize yang akan dibagi-bagiin oleh pihak IMOS. Yang sebelah sana ada warna merah ya, itu kemarin udah ada pemenangnya yang dicari lewat Instagram gua. Dan ada satu lagi, ini yang warna hitam dengan garis-garis merah ini belum ada pemenangnya nih cuy. Tapi nanti rencananya akan dicari pemenangnya melalui quiz di acara IMOS mungkin di akhir ya, mungkin tanggal 6 atau tanggal 5 November. Jadi ini masih belum ada yang punya. Jadi buat kalian, gue saranin wajib datang di tanggal 5 atau 6 November biar bisa dapat motor ini. Ya. Kita lanjut lagi muter-muter. Oke, di area IMOS ini ada dua booth yang paling gede ya. Yang pertama itu ada Honda dan Yamaha. Sekarang kita ke boothnya Yamaha dulu. Gue mau ngajak kalian ngelihat ada motor baru apa di Yamaha. Yang pertama ini ada motor listrik Yamaha i01 yang modelnya menurut gue sepintas kayak Honda PCX ya. Mohon maaf Yamaha, tapi ini pendapat gue beneran. Tapi secara keseluruhan desainnya oke ya, bukan berarti jelek. Ini desainnya oke banget, gue suka banget. Bagian depannya simple, bagian belakangnya simple, dan dimensinya juga nggak terlalu kecil untuk ukuran motor listrik. Beda sama motor listrik kebanyakan yang dimensinya kadang suka kecil-kecil gitu. Ini ada charging stationnya juga i01. Oke, next kita ke sana. Ada Yamaha X-Max yang sekarang sedikit menjadi kelihatan seperti N-Max. Yes, yang ini versi warna apa nih ya? Dibilang hitam enggak juga, dan finishingnya ini matte. X-Max 2023 atau 2022 ini menurut gua secara tampilan bodi depannya bisa dibilang mirip sama yang versi lamanya. Yang paling signifikan itu ada di perubahan bodi samping ini cuy. Bodi samping secara bentuk dan dimensinya beda dengan yang versi sebelumnya, dimana yang versi sekarang ini dia lebih kecil. Dan yang paling gua sebel adalah lampu belakangnya. Motor ini kayak jadi N-Max menurut gua. Sayang banget ya, padahal gua sendiri suka X-Max karena dimensinya yang jauh lebih bongsor ketimbang N-Max, khususnya di bagian belakang. Gua nggak bakal bahas motor ini lebih detail ya, karena pasti udah dibahas dengan reviewer lain. Tapi di bagian panel digitalnya ini juga dibikin betumpuk ini ya, beda sama yang versi sebelumnya yang cuma satu doang. Buat kalian yang berminat sama X-Max ini, dengar-dengar sih harganya ada di kisaran 66 jutaan cuy. Berarti lebih mahal 3-4 jutaan ya dari yang versi sebelumnya. Gimana menurut kalian soal si X-Max ini? Dari X-Max ini kita ke Aerox. WhatsApp ngap. Yoi. Ini Aerox dengan livery terbaru. Ini gue suka banget ya warnanya. Velgnya kontras, warnanya mohon maaf ya, jadi salah nunjuk deh tuh gue. Ini velgnya warnanya kontras orange gitu ya. Bodinya perpaduan warna biru dengan stripping orange gitu. Cuman warna birunya ini tuh beda gitu cuy. Dia kayak bunglon dan ini finishingnya doff. Jadi keren banget. Kalau misalnya kalian ngincer yang edisi ini, fix sih ini untuk bagian body-body yang nggak usah diapa-apain, nggak usah dicat-cat ulang lagi, kayak gini aja udah gokil, udah keren. Alright, dari boothnya Yamaha yang ada di belakang gua, sekarang kita pindah ke boothnya Honda.
Ya, jadi kalau di Yamaha itu ada i01 untuk motor listriknya, di Honda ini ada Honda Bentley dan Gyro E. Nah, ini dua varian baru yang basisnya dari mesin listrik. Untuk yang Gyro E ini ya, dia bentuknya mirip sama Gyro yang sebelumnya, cuma bedanya Gyronya Den Dimas misalnya ya, itu ada atasnya gitu cuy. Nah, ini versi yang nggak ada atasnya, dan bagian belakangnya itu dia buat bawa-bawa barang gitu cuy ya. Satu dus rokok yang gede nih kayaknya muat nih cuy. Nah, ini gua nggak tahu dia bisa membawa beban seberat apa. Yang jelas harusnya sih lebih berat dibandingin yang motor biasa, karena rodanya ini juga ada dua gitu cuy. Jadi harusnya lebih stabil juga sih ya dibandingin yang dua roda. Nah, misalnya seperti Bentley ini. Bentley E ini di belakangnya juga bisa bawa barang, cuman dia kayak motor biasa aja, cuman dua roda gitu cuy. Ya, walaupun modelnya unik ya, tapi sayangnya kedua motor ini, Bentley E dan Gyro E ini nggak dijual atau belum dijual sekarang. Gue kemarin juga sempat nanya ya, kalaupun misalnya dijual berapa harganya kira-kira, dan pihak Honda sendiri belum berani ngeluarin statement masalah harga itu. Kalau menurut kalian nih cuy, kalau sampai motor ini dijual di Indonesia, kira-kira berapa harga yang pas buat kedua motor ini? Dari booth Honda di sana, ini gue ngeliat ada satu yang unik, di mana ini ada merek Polytron, tapi si Polytron ini kali ini dia nggak jualan TV atau AC atau radio atau apa-apa cuy, tapi dia jualan motor listrik. Ini ada Polytron T-Rex. Polytron T-Rex ini secara dimensinya gede banget ya, mirip sama dimensi bodi motor X-Max yang versi lama. Untuk model dinamonya sudah mid drive, dan untuk penyalur tenaganya pakai belt gitu cuy. Jadi udah bisa dipastikan bahwa suaranya senyap. Untuk baterainya mungkin ada di bagian dalam sana, cuman yang gua sayangkan untuk bentuk-bentuk controller baterainya masih kurang rapi kayaknya cuy. Las-lasannya juga ini cuma kena setengah, tapi ya nggak apa-apa, mungkin ini masih prototype. Dan klaimnya motor ini gokil banget cuy, karena bisa nyampe kecepatan 130 km per jam katanya. Kalau ada kesempatan kayaknya oke nih ya kalau gua adu sama Mystic gua alias Mio listrik. Kira-kira menang siapa nih cuy? Alright, jadi setelah tadi kita muter-muter lihat-lihat motor-motor baru ya. Kalau ngomongin motor, selain ada motor baru, nggak terlepas dengan yang namanya motor custom. Nah, hal itu juga ada di IMOS kali ini, dan motor-motor custom di IMOS itu gokil-gokil dan unik-unik coy. Oke, sekarang gue sudah berada di IMOS Motopeak. Ini salah satu segmen acara yang ada di IMOS, kolaborasi antara IMOS dengan Parjo cuy. Dimana di sini udah ada banyak banget motor-motor custom. Nanti motor-motor ini bakal dipilih ya sesama builder gitu. Nah, yang paling banyak dapat pilihan nanti dia yang bisa dibilang juaranya lah atau favoritnya lah. Ya, jadi di Peak World ini diikuti oleh 21 motor. Nah, paling jauh tuh ada rumah modifikasi dari Bandung nih cuy. Nah, di area Peak World ini gua ngeliat ada dua motor yang menurut gua unik banget cuy. Dan dua-duanya ini basicnya dari motor Matic. Ya udah, langsung kita lihat ya. Ya, ini dia cuy, di depan gua udah ada satu unit Yamaha Mio nih cuy basicnya. Nah, ini bikinan dari teman-teman Batak Custom. Gokil banget ya konsepnya, ingetin gue sama project NMAX yang udah pernah gue bikin. Ini kalau kalian lihat body-bodinya warnanya silver gini, ini gue nggak tahu antara pakai material aluminium atau besi yang dicat silver doang. Cuman kalau kalian lihat kaki-kakinya ini udah dirombak total ya. Bagian suspensi depan ini udah pakai model teleskopik style ayam jago gitu ya, kayak motor batangan. Sasisnya ini sih kalau gue lihat secara keseluruhan udah dirombak semua cuy. Udah nggak ada sasis bawaan standar, mungkin yang di bagian bawah sini masih ada ya, atau di sisi dalamnya gitu cuy. Lalu untuk bagian belakangnya juga ini udah ditambahin adaptor lagi ya. Aslinya kan kalau Mio tuh polos, nggak ada bracket-bracketnya gitu cuy.
Ya, konsep motor ini unik banget ya. Nah, cuman gue nggak mau bahas full detail soal motor ini di episode sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke motor kedua yang gue pilih, yang menurut gue ini cukup unik. Oke cuy, di belakang gue sudah ada satu unit Honda PCX yang udah di custom. Ini garapan dari teman-teman rumah modifikasi 69 modifikasi asal Bandung nih cuy. Kita lihat ya lebih detail ya. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Yes, jadi modifikasi kali ini gue anggap cukup unik ya. Kenapa? Karena bisa dibilang PCX adalah salah satu motor matic yang cukup digemari ya di pasar Indonesia, dan bisa dijadikan sebuah genre motor custom. Itu menurut gue adalah salah satu hal yang unik, dimana sebenarnya belakangan ini menjadi salah satu jenis motor favorit karena emang kalau untuk dipakai harian tuh simple banget, tinggal gas doang, tenaganya juga nggak boyo-boyo banget gitu kan. Menurut gue ini adalah salah satu karya yang unik sih di event Parjo Peak Award kali ini. Oke guys, sekarang kita lihat dari mulai bagian kaki-kaki depannya nih cuy ya. Ini bagian depan, kalau kalian lihat pakai ban ukuran 400 ring 17. Ini dari merek Swallow tipe klasik. Tromolnya ini bahannya aluminium, bikinan juga ya, karena nggak ada yang jual aftermarket kayak gini. Dan untuk velgnya sendiri nih lebarnya kalau nggak salah 3,5 inci. Suspensi depannya ini pakai custom model Springer ya, dimana untuk bagian pernya itu ada di bagian atas ini. Ada yang dua gini cuy. Ini buat rebound ke bawah dan ini untuk rebound ke atasnya. Stangnya gue juga suka banget karena ini udah kayak safeless banget. Bahkan untuk grip gasnya sendiri ini udah nggak ada kabelnya cuy, melainkan masuk ke bagian bawah ke dalam sasis gitu cuy. Jadi emang minimalis banget. Cuman ada handle rem ya di sebelah kiri sini. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh kayak stangnya modelnya clean gitu cuy. Ya, kalau kita ngomongin frame ya, di motor ini udah otomatis bagian frame aslinya dari Honda PCX ini udah dilepas semua. Udah dibikinin frame baru yang modelnya rigid karena yang main basis ini motor chopper ya. Dan untuk material pipanya nih gua rasa pakai pipa ukuran 7/8 inci sama 1 inci cuy. Ini tuh kalau kalian lihat dari bentuk tangkinya sendiri, ini dimensinya nggak terlalu besar. Terus bracket-bracketnya, detail-detailnya juga gua ngeliat manis, dibikin pakai plat behel. Dan untuk indikator bensinnya ini yang unik, ini masih kayak tradisional banget, dimana untuk selang bensinnya ini pakai bahan selang bening gitu cuy ya. Ini jadi kalau misalnya bensinnya diisi, dia bensinnya naik gitu cuy. Nah di bagian tutup tangki ini juga model pop up, jadi kelihatan dari atas itu seamless gitu ya, nggak kelihatan ada tutup tangkinya rata. Tapi kalau misalnya mau dibuka tinggal dipencet aja, diputar, itu bisa buka tutup tangkinya. Untuk bagian jok, ini joknya single seater ya, nggak bisa boncengan. Dan karena ini sasisnya rigid, nggak ada shock breaker belakangnya, jadi supaya jok ini nggak keras-keras banget, ditambahin per di bagian bawah sini. Ini istilahnya per peniti gitu cuy ya. Depan ada angsle-nya, jadi di jok ini bisa main. Untuk bagian kaki-kaki belakang, ini pakai ban Swallow juga sama seperti yang depan. Ini yang ukurannya 450 ring 17. Velgnya ini kayaknya lebih lebar dari 3,5 inci, mungkin 4 inci ya. Ini velg aluminium, pun begitu dengan tromol. Tromol ini juga kayaknya tromol bikinan, bahannya aluminium. Karena di sebelah kanan ini ada gearnya. Gue suka banget nih cuy gearnya, kayak ala-ala Harley culture gitu ya. Model-model gearnya simple gitu cuy. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Oke, sekarang kita masuk ke bahas salah satu bagian yang paling unik di motor ini, yaitu konstruksi mesinnya. Dimana mesin motor matic alias Honda PCX dipasangin di sasis atau di frame motor chopper. Yuk kita lihat. Ya, ini adalah mesin PCX. Kalau kalian lihat ya, ini biasanya ada di bagian belakang di motor matic, sekarang ada di bagian depan sebuah motor gitu ya. Dan ini masih pakai radiator, bahkan cover radiator ini juga masih pakai yang aftermarket gitu, yang berlapis chrome gitu ya. Nah, kalau di sebelah kiri ini ada CVT-nya cuy. Jadi biasanya kalau di motor itu ada bagian bak kopling ya, ini nggak ada. Dan biasanya di sebelah kanan sini ya, itu ada roda motor matic cuy. Tapi karena ini dibuat di motor chopper, jadi roda itu atau velg itu dicopot, digantiin adaptor modelnya bulat gini. Fungsinya si rantai ini akan narik bagian gear di belakang gitu cuy. Jadi istilahnya semacam kayak transfer gear gitu ya. Untuk knalpot sama di depan sini, keluar modelnya ke belakang gini ya. Walaupun sebenarnya kayaknya masih bisa dibikin lebih dinamis lagi bentuknya ya. Gue masih ngerasa kayak agak kaku gitu, cuman kayak belok lurus rata gini.
Karena kan sasis chopper kan lebih dinamis. Kayaknya kalau dibentuk pipanya itu dibentuk sesuai dengan lekukan motornya bakal lebih oke sih menurut gua. Atau pakai pipa yang lebih gede gitu. Jadi double pipe. Walaupun pipa aslinya di dalam tapi ada double pipe di luar jadi kelihatan lebih gede, lebih keker dan lebih kelihatan padat juga gitu ya. Selinsernya kecil banget cuy. Kayak hampir seukuran grip gas, harusnya bisa digedein lagi biar kelihatan lebih gagah gitulah. Oke cuy, satu hal nih yang baru gua tahu juga ya, baru gua sadarin, yaitu motor PC X160 ini aslinya dari pabrikan itu sudah dibekali dengan sistem injeksi cuy. Nah, di motor ini injeksinya dicabut dan diganti karburator biasa. Mungkin alasannya karena ingin mengadopsi tangki yang dimensinya kecil, dimana full pump itu kadang nggak muat cuy kalau dipasangin di ukuran tangki yang kecil. Nah, makanya ini diganti ke tipe karburator supaya motor ini nggak perlu lagi tangkinya dipakein fuel pump. Terakhir untuk warna ini kayaknya pakai warna merah candy, terus ada grafis-grafis cube gitu ya di samping kanan kirinya tangki sampai ke bagian tengah spakbor. Oh ya, di belakang juga ditambahin CC bar walaupun agak lancip. Nah, tapi oke lah. Lampu-lampu yang belakang ini pakai lampu kecil, simple. Ini lampu depannya ukurannya kecil. Ini lebih kecil dari 5,75 nih, apa jangan-jangan lampu sepeda ya? Soalnya nggak ada kabelnya juga ini cuy. Gue nyari kabelnya nggak ada. Ini kayak lampu sepeda deh. Dan ini bahannya plastik cuy, bukan besi. Kalau menurut gue sih mendingan visornya nggak usah ya, karena kan motor klasik biasanya ya nggak pakai visor gitu. Oke, sekarang gue mau cobain motor ini. Posisi duduknya kita cobain ya. Ini tinggi badan gue 158 cuy. Kita naikin. Wih, ternyata cukup enteng. Enteng banget cuy. Feel pertama yang gue rasain ya ketika naikin motor ini enteng banget. Gue tadinya ngefeelnya kayak ketika gue diriin motornya tuh kayak gue berasa nih kayaknya bakal seberat motor-motor batangan gitu cuy ya. Ternyata tidak, ini enteng sekali kayak motor-motor Matic pada umumnya ya. Ya walaupun agak lebih berat sedikit karena framenya ini lebih banyak, lebih besar, dan forknya juga lebih berat ya. Dan posisi duduk ya sebenarnya kalau motor chopper itu posisi duduknya kita nggak bisa komentarin nyaman atau enggak, karena namanya motor chopper itu udah menyesuaikan dengan postur si pengendaranya gitu ya. Tapi overall sih oke ya dengan posisi stang kayak gini, dan ternyata enteng banget. Sayang gue nggak bisa ngetes motornya, nggak bisa nyalain juga karena ini pamerannya di indoor. Oke, secara overall motor ini menurut gue oke banget ya. Mulai dari suspensi depannya, penerapan mesin motor Matic-nya di sasis chopper gitu ya. Terus sama komposisi roda-roda, perpaduan rodanya, itu menurut gue oke banget. Cuman ya mungkin ada beberapa masukan dari gue, terutama untuk di bagian knalpotnya yang harus ya menurut gue bisa dibikin lebih keren gitu cuy. Terus juga di bagian sini ini kayak masih kelihatan kayak kopong banget. Mungkin bisa ditambahin aksen-aksen sesuatu gitu ya di bagian depan situ supaya kelihatan mesin itu agak padat gitu cuy. Ini kalau misalnya pipanya di bagian bawah sini ya, ke bawah gitu atau ke atas tapi ukurannya lebih besar gitu, kayaknya bakal kelihatan lebih padat lagi sih. Lebih oke lah. Kesimpulannya ya intinya menurut gue ini salah satu yang motor yang unik di acara IMOS X Parjo Peak Award ini ya, dimana ini adalah motor Matic, chopper juga, dan menurut gue proporsionalnya yang cukup oke gitu loh. Karena dari kemarin concern gue itu adalah kalau misalnya motor Matic dijadiin chopper itu pasti proporsionalnya agak sulit dicari komposisi yang pas gitu, yang biar enak dilihat gitu cuy. Tapi menurut gue ini motor paling oke sih ya. Jadi gue rasa ini motor cocok lah buat kalian yang suka sama motor chopper, terus masih awal-awal atau masih newbie dan nggak pengen capek-capek ngoper gigi, tapi cuman pengen simple aja tinggal ngegas doang. Ya udah, solusinya mungkin udah dijawab sama teman-teman dari 69 Modification Bandung. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Alright, akhirnya selesai sudah. Gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini. Terima kasih buat IMOS, terima kasih juga buat teman-teman Parjo yang udah ngizinin gue untuk nge-review motor custom di belakang gue ini yang keren-keren banget. Oke, gue rasa udah cukup buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman di sini udah pada nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan aja tulis di kolom komen dan share video ini kalau kalian suka ke teman-teman kalian. Jangan lupa follow Instagram gue di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel gue @katrosgarage. Bengkel gue juga yang lain di @customkit. Jangan lupa subscribe juga supaya gue tetap semangat bikin video soal motor custom. Akhirnya seperti biasa videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut.